Pemirsa, pemerintah mendeteksi adanya situs peduli lindungi palsu yang bisa membajak data masyarakat dan mengaksesnya. Kementerian Kominfo menyebut perbedaan situs palsu dan asli itu terletak pada domainnya. Aplikasi Peduli Lindungi jadi salah satu syarat agar masyarakat Indonesia bisa beraktivitas di ruang publik dan fasilitas umum. Namun pemerintah mengimbau masyarakat agar berhati-hati karena ada situs peduli lindungi palsu yang bisa membajak data masyarakat dan mengaksesnya. Kementerian Komunikasi dan Informasi menjelaskan website palsu itu mirip dengan resmi yang dari pemerintah. Perbedaan terletak pada domain yang asli menggunakan .id, sementara yang palsu menggunakan .com. Selain itu, website palsu juga menambah huruf A di belakang menjadi Peduli Lindungia. Situs palsu tersebut kini sudah tidak bisa diakses karena sudah diblokir oleh Kominfo. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, meski situs peduli lindungi palsu telah diblokir pemerintah, kekhawatiran warga tetap muncul lantaran modus kejahatan dunia maya bisa bermacam-macam. Lalu bagaimana pemerintah menjamin keamanan data warga? Kita ulas lebih dalam ini bersama tenaga ahli Kementerian Kominfo, ada Pak Doni Budi Utoyo, dan juga ada pengamat telematika Mas Roy Suryo. Selamat sore Pak Doni, Mas Roy Suryo, apa kabar? Alhamdulillah. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas. Ya. Kabar baik. Saya ke Pak Doni dulu. Pak Doni, saya ingin konfirmasi ini Peduli Lindungi A ini sudah benar-benar diblokir ya oleh Kominfo, Pak? Sudah efektif sejak beberapa hari yang lalu. Jadi hanya selang pada saat hari itu ditemukan, kita langsung proses untuk kemudian dilakukan pemblokiran. Tapi memang karena pemblokiran ini kan butuh bertahap supaya internet service provider ini mesin-mesinnya juga memasukkan situs palsu tersebut ke dalam sistem mereka untuk diblokir. Maka memang ada beberapa butuh waktu, ada yang sekian jam, tapi praktis dalam sehari itu sudah langsung ISP besar, internet service provider besar sudah langsung memblokirnya, Mas. Tapi Kominfo ini mendeteksi adanya situs palsu ini sejak kapan? Jangan-jangan sudah beroperasi sejak lama, Pak Doni? Kalau kita lihat memang situs itu sudah ada sejak beberapa waktu sebelumnya, tapi tidak terlalu lama tentu konteksnya, karena kemudian tentu saja ini karena partisipasi masyarakat juga, dan juga ada kawan-kawan yang standby di Kementerian Kominfo, itu langsung laporannya langsung masuk, karena memang pada saat itu dibuat, itu kan tidak kemudian langsung bisa serta-merta publik bisa tahu keberadaannya, dibutuh waktu juga untuk kemudian apakah nanti dengan sengaja atau tidak sengaja ditemukan, dengan sengaja atau tidak sengaja disebarkan, tentu itu ada butuh waktu. Nah, begitu kemudian itu tersampaikan ke publik dan kemudian kami mendapatkan laporan juga dan kami langsung segera melakukan penelusuran, itu langsung diblokir seketika. Tapi Kominfo, Pak Doni, ada datakah berapa masyarakat yang sudah mengakses situs palsu ini, Pak? Kita tidak punya data yang spesifik, Mas, terkait dengan itu, karena memang itu kebetulan hostingnya juga di luar ya, di luar, tidak dalam kendali Kementerian Kominfo. Baik, saya ke Mas Roy Suryo. Mas Roy, meskipun ini peduli lindungi palsu sudah diblokir, apakah ini menjamin tidak akan ada lagi situs-situs palsu seperti ini? Ya, benar seperti apa yang dikatakan Mas Doni Budi Utoyo tadi. Ya, ini memang perlu kehati-hatian masyarakat, perlu juga awareness dari masyarakat agar kita memang selalu hati-hati, dan memang perlunya saya juga menyampaikan saran kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, jelaskan betul secara detail nama domain itu lengkap dengan nama domainnya. Artinya kalau kemudian sekarang kan masyarakat nggak, oh yang benar itu pedulilindungi.id. Jadi itu memang terdaftar benar-benar resmi di Indonesia karena belakangnya .id, dan itu diregister di Pandi ya, Persatuan Nama Domain Indonesia. Dan kalau kita memang bisa membeli nama domain.com itu memang bisa. Ini kasus phishing seperti ini, pencurian data melalui website palsu ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang sering terjadi di lingkungan perbankan, Mas. Jadi di lingkungan perbankan itu sering sekali karena nama domain perbankan itu biasanya .com, nah itu yang mudah diakali. Cara-cara seperti ini sebenarnya ya, ini maaf kalau saya boleh sebut nih Mas Doni, ini masih agak ketahuan gitu, agak kurang canggih ini nipunya si yang bikin pedulilindungia.com ini. Karena masih ada A-nya belakangnya. Kalau canggih, dia benar-benar bisa mirip. Misalnya apa? Peduli Lindungi itu sebenarnya saya sudah berpikir sejak lama.
ada beberapa karakter yang sebenarnya bisa rawan, yaitu huruf I. Huruf I, huruf L itu agak rawan karena huruf I besar itu bisa disamarkan dengan angka 1, huruf L juga kecil bisa disamarkan dengan I besar. Nah, kalau ada orang bikin kayak gini nih, Mas Doni dan saya dulu kerjaannya kayak gini nih, lihat-lihat nama domain yang aneh-aneh kayak gini ya, ini dulu bisa terjadi. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah bisa menjamin, ya kita harapkan sama-sama dengan masyarakat agar hati-hati dan jangan asal misalnya kalau ada misalnya orang ngirimi link atau ngirimi tautan, jangan asal diklik. Pastikan yang klik atau yang memasukkan tuh kita sendiri domainnya. Atau pastikan masukkan melalui aplikasi, apakah itu Play Store, apakah itu iStore yang benar, dan pastikan juga itu adalah yang resmi. Saya kira tipsnya itu, Mas. Jadi jangan sampai kemudian kita asal terima link, kemudian kita klik di situ. Itu bisa kepleset ke I besar, angka 1, atau L kecil, angka I besar itu tadi. Nah, ini yang menarik, tidak semua orang menulis sendiri alamat yang dituju, alamat websitenya. Mungkin kita mencari saja, mengetik Peduli Lindungi di Google misalnya, akan ada banyak yang keluar. Mungkin ketika seseorang tidak begitu teliti dan tidak melihat ada huruf lain di belakang situs yang asli, tentu dia akan masuk ke dalam situs palsu tersebut. Apa yang seharusnya dilakukan ketika misalnya sudah terlanjur mengklik situs yang palsu tersebut, Mas Roy? Ya. Caranya gini, memang ada ya dulu ketika saya bersama-sama dengan seniornya Mas Doni ya, Mas Heru Nugroho, Mas Made Wiryana dan juga Mas Budiono Darsono, itu kita bikin website untuk kepresidenan. Dulu sampai website yang mirip-mirip pun kita beli, ya website yang mirip-mirip itu kita beli supaya apa? Kalau ada orang salah mengetik, masuknya ke kita, tetapi harus kemudian dikasih tahu, Anda salah loh masuk ke sini, jadi tolong ketik lagi dengan alamat yang benar. Nah, saya kira mungkin Kominfo nggak perlu beli itu ya, Mas Doni bisa sarankan ke Kementerian Kominfo, tetapi publikasi Mas, publikasi yang kemudian jelas, clear kepada masyarakat, dan biasakan melakukan literasi kepada masyarakat, agar masyarakat cermat, agar masyarakat aware, mengetik sendiri alamatnya kalau itu menggunakan Google, atau itu tadi, melalui aplikasi saja. Jadi kalau di aplikasi, kalau di Play Store atau di iStore, itu tidak akan terpleset. Pasti itu benar, ya gitu. Jadi jangan sampai salah. Dan kalau kemudian ada apapun situsnya atau apapun aplikasinya, kalau tanya yang aneh-aneh, misalnya tanya tanggal lahir, kemudian tanya NIK, kemudian tanya alamat rumah, itu kan aneh kan? Yang palsu kan tanya alamat rumah. Ya, kemudian misalnya tanya nama kecil ibu kandung lah, apalagi kayak gitu. Jadi tipsnya adalah selalu kita harus cermat, selalu harus hati-hati, Mas. Oke, saya ke Pak Doni. Pak Doni, sebenarnya pencurian data-data konsumen atau masyarakat ini melalui website resmi termasuk dari pemerintah ini sebenarnya sudah sering terjadi, Pak Doni. Sebenarnya antisipasi seperti ini apakah sudah dilakukan oleh pemerintah sebelum menentukan website yang harus digunakan oleh masyarakat? Ya, jadi maksudnya tadi saya ulang, pencurian website yang mirip pemerintah ya, bukan website resmi pemerintah. Ya, betul. Jadi memang yang sampaikan Mas Roy itu betul sekali bahwa ini teknologi phishing sederhana yang sudah sejak bertahun-tahun lalu selalu digunakan, dan memang mekanismenya sebenarnya ada dua, bisa salah satu atau keduanya dilakukan, yaitu melalui komunikasi publik di mana kita terus mengenalkan situs yang resmi seperti apa, domain name-nya seperti apa, yang benar segala macam, atau memang kita akan istilahnya borong semua nama domain yang sama. Namun pilihan yang pertama yang kita lakukan adalah yang pertama, yaitu dengan memberikan edukasi kepada publik. Kenapa yang dua tidak dilakukan? Zaman dulu kalau memang hanya kom saja gitu ya, mungkin masih lebih relatif lebih mudah. Tapi sekarang domain itu di belakang banyaknya minta ampun, dengan variannya yang luar biasa tadi sudah sampaikan Mas Roy Suryo. Habis kita punya energi untuk mengurus nama domain dengan variannya mungkin bisa ratusan ribuan. Jadi kita lakukan edukasi. Nah, mengapa kemudian ada sejumlah kasus yang tetap bermunculan? Ini seperti begini. Mungkin sekarang banyak sekali orang yang didorong untuk mulai terjun ke internet. Karena masa pandemi seperti ini, yang generasi milenial sudah pakai internet, yang kolonial setengah-setengah, sekarang semua generasi kolonial semuanya didorong pakai internet. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah
aplikasi Peduli Lindungi ini akan menjadi bagian dari gaya hidup. Jadi bukan saja kebutuhan kesehatan saja, tapi kita pergi ke mall, nanti pergi ke sekolah segala macam itu akan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Seperti kalau kita mungkin install Facebook, install Twitter, Instagram segala macam. Nah, advokasi dan edukasi aplikasi Peduli Lindungi ini kami sadar belum semasif sebagaimana misalnya layanan-layanan aplikasi media sosial yang lain. Ya, media sosial lain kan campaign-nya besar, luar biasa ya, karena itu vendor-vendor di belakang situ. Nah, aplikasi Peduli Lindungi ini akan menjadi bagian dari gaya hidup yang tidak terpisahkan di era digital saat ini, di mana banyak sekali sekarang generasi-generasi tidak hanya milenial, generasi kolonial seperti saya ini, saya nggak enak nyebut Mas Roy Suryo juga bagian dari itu. Itu akan pakai aplikasi. Nah, edukasinya betul, ini perlu masih kita tingkatkan, Mas. Jadi memang membedakan peduli strip lindungi, peduli lindungi, dan segala macam ini. Nah, ini komunikasi publik ini tentu dilakukan oleh kawan-kawan Kementerian Kominfo, di kami di internal, bekerjasama dengan KPCPN, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Di situ ada juga Kementerian Kesehatan juga turut berkoordinasi dengan kami, juga dengan teman-teman Satgas COVID dan BNPB. Seperti itu, Mas. Pak Doni, tadi saya garis bawahi bahwa Peduli Lindungi ini seharusnya akan menjadi dan memang akan menjadi gaya hidup masyarakat. Nah, tadi Anda katakan bahwa seperti disarankan juga tadi Pak Mas Roy bahwa seharusnya semua domain-domain yang mirip tadi harus diborong. Tapi tadi kendalanya adalah ada begitu banyak, bahkan mencapai ratusan ribu. Tapi kalau memang untuk menjadi sebuah gaya hidup di masyarakat seharusnya jumlah tadi bukankah seharusnya dikesampingkan demi untuk keamanan data-data dari masyarakat. Kan ini akan menjadi gaya hidup, kembali lagi ke situ. Kalau misalnya kita ambil contoh angka 1000. Ada yang mirip angka 1000 domain yang mirip dengan yang sudah dibuat oleh pemerintah atau situs resminya. Berapa persentasenya misalnya yang mampu diborong oleh pemerintah? Jadi Mas, hitungannya memang kalau kita tidak menggunakan hitung-hitungan rupiah atau jumlah, karena konteksnya begini. Anggap nih kita mau pasang di rumah begitu ya, ada sistem keamanan dan segala macam. Mau kita pasang keamanan sebagai berapapun, kunci gemboknya, CCTV-nya dan segala macam, itu bukan itu konteksnya. Intinya adalah kepada kewaspadaan. Kita bicara di sini berarti bicara literasi. Kalau konteksnya adalah literasi digital di sini. Jadi sebenarnya yang kita mau dorong adalah kemampuan orang untuk berpikir kritis atau critical thinking, mencari informasi sebelum kemudian sembarangan mengklik. Ya, atau mencari informasi sebelum kemudian dia memutuskan apakah ini informasi benar atau hoax. Itu kan kadang-kadang orang langsung percaya saja, langsung klik karena mendapatkan phishing kan macam-macam, Mas. Jadi kalau kita bicara phishing tidak hanya soal Peduli Lindungi. Aplikasi perbankan nanti akan banyak varian segala macam. Nanti aplikasi terkait dengan media sosial, aplikasi yang terkait dengan atau website terkait dengan layanan BPJS misalnya, itu akan banyak variannya yang isinya abal-abal atau aspal. Maka yang kita kedepankan sekali lagi adalah critical thinking tadi. Oke, ini seperti yang disampaikan Mas Roy tadi, kalau meriksa link jangan sembarangan, hati-hati, kemudian lebih waspada, kemudian cek and recheck segala macam. Begitu kuncinya ada di diri kita, maka sebenarnya hitung-hitungan tadi menjadi tidak relevan, karena tentu saja maling akan mencari cara. Ada 1000 cara itu baru sedikit, Mas. Jadi kalau 1000 ya misalnya tadi Peduli Lindungi itu 1000 dikali misalnya situs layanan yang lain, Kominfo punya 2 misalnya, itu udah kali 1000 lagi segala macam. Jadi alih-alih menghitung secara matematis seperti itu, lebih baik critical thinking yang dibangun. Nah, itu pendekatan kita melalui literasi digital itu tadi, Mas. Oke, Mas Roy, kalau data nasabah dalam hal perbankan, misalnya yang terjadi adalah pencurian dana nasabah. Kalau aplikasi ya untuk kebutuhan kesehatan seperti Peduli Lindungi ini, dampaknya atau merugikan masyarakat ini dalam hal apa? Contohnya? Sebenarnya kalau dilihat dari dampaknya besar ya, karena pedulilindunginya.com itu menggunakan cara dia mengambil data berlebih dari Peduli Lindungi yang asli, yang .id yang asli. Nah, saya senang ya penjelasan Mas Doni ini. Kalau orang-orang Kominfo kayak Mas Doni ini, enaklah kita. Jadi artinya kita menyampaikannya literasi juga. Ya kan ini sahabat lama, ya gitu. Jadi artinya Kominfo juga punya artinya Direktorat Jenderal yang banyak ya. Mas, saran saya adalah baik itu Aptika, baik itu IKP, semuanya juga sosialisasikan hal yang sama. Jadi soal literasi. Nah, bahayanya tadi yang ditanyakan Mas adalah gini. Yang ditanyakan itu ada data primer. Ya, data primer itu misalnya apa? Meskipun itu banyak bisa kita akses ya, sekarang kita googling aja ketemu.
tanggal ulang tahun, kemudian NIK, presiden saja kan ada di situ ya gitu, sehingga waktu itu bisa keluar sertifikat vaksinnya presiden. Nah, kemudian ada alamat rumah yang kadang-kadang kemudian ditanyakan hal yang berhubungan dengan password. Misalnya apa? Tadi saya menyebut soal nama kecil ibu kandung, nama hewan kesayangan, warna favorit apa. Nah, padahal hal-hal itu yang biasanya kemudian digunakan oleh situs lain atau aplikasi lain untuk memverifikasi kita. Tapi selama kemudian akses yang ada itu kemudian benar-benar terbukti itu dari saluran yang resmi, saya tadi tetap menyarankan untuk masyarakat sekarang langsung saja dari aplikasi yang ada, misalnya dari Play Store atau dari iStore, itu sudah pasti aman ya gitu, karena di situ kalau dia kemudian yang palsu ikut memasang di situ, nah Kominfo bisa bergerak untuk melaporkan situs palsu yang bersangkutan. Kemudian seperti tadi pertanyaan, apakah sudah ada data-data yang berhasil dikolek oleh pedulilindungia.com? Ini menurut saya Kominfo berhak untuk kemudian nanti melaporkan misalnya ke Mabes Polri mengejar itu, meskipun hostingnya di luar ya Mas Beni ya, tapi saya kira itu bisa dikejar, dan kemudian data apa yang sudah dikolek itu termasuk pencurian data dan dia bisa dipidana. Ya, karena bagaimanapun juga meskipun dia hostingnya di luar, saya percaya yang bikin juga orang Indonesia gitu juga, dan artinya berkepentingan atas data-data di Indonesia. Jadi penting sekali ya, apapun datanya, sekecil apapun datanya, kalau saya tetap melihat itu harus dilindungi. Jadi saya setuju apa yang disampaikan Mas Doni, sampaikan literasi yang benar kepada masyarakat, semua kompak ya, kalau Kominfo semua kompak, semua direktorat jenderalnya kompak, webinar-webinar diselenggarakan termasuk misalnya oleh Cyber Kreasi misalnya Mas Doni. Nah, itu juga mengedukasi hal ini, itu insya Allah lah masyarakat terlibat dengan baik, dan kemudian meskipun ini tidak menjamin 100% bisa hilang, karena yang namanya orang jahat itu akalnya 1000 macam ya. Nanti ada saja caranya. Dia phishingnya misalnya menggunakan masking ya gitu. Jadi artinya di depannya domainnya nggak kelihatan, tapi dia menggunakan gambar, nanti tinggal diklik gambarnya, domainnya disembunyikan. Itu juga bisa. Jadi memang harus hati-hati sekali. Baik, harus hati-hati karena tidak bisa 100% dihilangkan begitu. Pak Doni, terakhir apalagi yang akan dilakukan oleh Kominfo agar pemalsuan untuk mendapatkan data dari masyarakat ini tidak terjadi, Pak Doni? Baik Mas, jadi saya selaras juga yang disampaikan Mas Roy. Jadi pertama memang kita harapkan ini ada partisipasi masyarakat bersama dengan pemerintah, dengan masyarakat sipil, private sector, yang kita sering sampaikan namanya istilahnya multi stakeholders. Jadi di kami ada situs namanya aduankonten.id. Di aduankonten.id, jika menemukan ada situs yang dirasa meragukan atau mencurigakan, itu monggo silakan dilaporkan di aduankonten.id. Itu ada tim yang memang literally 24 jam standby untuk kemudian segera memfollow up. Itu juga kemudian terkait dengan jika ada indikasi kemungkinan, saya sudah kadung memasukkan data nih ke situs palsu segala macam, laporkan saja. Nanti tentu kita akan proses. Terima kasih Mas Roy sudah mengingatkan. Jadi tentu saja kami akan selalu berkoordinasi dengan teman-teman di Cybercrime Mabes Polri, juga dengan kawan-kawan BSSN terkait dengan jika ada indikasi atau kasus-kasus terkait dengan kebocoran data pribadi, tentu kita akan tindak lanjuti dimanapun yurisdiksinya. Apalagi kalau memang masih platform-platform yang memang memiliki membuka usaha atau bisnisnya di Indonesia, itu kita akan pasti tindak lanjuti. Di Indonesia Mas Doni. Pasti Siap. Di Indonesia itu. Kita akan tindak lanjuti, Mas Boy. Kemudian tentu saja, betul. Tentu saja kalau untuk mengunduh lindungi kembali aplikasi ini bisa diunduh secara official di App Store maupun di Google Play ya. Dan itu memang lebih jelas, karena kalau memang ada yang namanya double dan segala macam, biasanya saringannya juga akan jelas dari platformnya tersebut, akan bilang wah ini mirip ini, jangan-jangan palsu, maka dari platformnya sendiri akan memblokir. Kalau di website di pedulilindungi.id ya, peduli lindungi, jangan kepanjangan, nanti peduli lindungi. Gitu. Baik. Intinya adalah kita bersama-sama jaga. Baik, intinya adalah masyarakat yang akan mengakses apapun situsnya tentunya harus waspada dan tetap berhati-hati. Terima kasih Pak Doni, Mas Roy sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.